Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Parashat Hasyafua yang telah saya terjemahkan dari tulisan Rebbetzin Chana Bracha dari sudut pandang perempuan. Parashat ini diawali dengan ayat dari Devarim atau Kitab Ulangan pasal 29 ayat 9 sampai dengan ayat 10 yang berbunyi demikian. Kamu semua pada hari ini berdiri di hadapan Hashem Elohimmu, para pemimpinmu, suku-sukumu, tua-tuamu, dan para pejabatmu, setiap pria Israel, anak-anakmu, istri-istrimu, dan orang asing yang ada di tengah perkemahanmu. Judul yang pertama, tergantung dari ibu. Rabbi Hirsch mencatat bahwa dikatakan istri-istrimu tanpa kata penghubung dan, hal ini menunjukkan bahwa istri-istri sesungguhnya tidak berdiri di samping anak-anak, tetapi istri dan anak-anak adalah satu. Hashem akan memakai anak-anak yang ibunya dapat dipercaya, karena masa depan etiket dan spiritual anak-anak itu tergantung pada dedikasi para perempuan kepada Hashem. Judul yang selanjutnya, dipisahkan dalam kekudusan. Menurut Malbim, Torah menuliskan istri-istri secara terpisah untuk menggarisbawahi bahwa mereka sebenarnya sedang berdiri di atas kakinya sendiri dan tidak tercampur dengan suami-suami. Saat Israel masuk ke dalam perjanjian Hashem, setiap orang ditempatkan di tempatnya masing-masing. Ini bukan waktunya untuk piknik keluarga. Energi milik laki-laki dan energi milik perempuan benar-benar dipisahkan. Kenapa pemisahan ini sangat penting dalam Yudaisme? Kenapa saya tidak bisa duduk di samping suami saya dalam tempat berdoa? Laki-laki dan perempuan tidak harus dipisahkan saat hal-hal pekerjaan lainnya. Torah tidak memerintahkan untuk laki-laki dan perempuan dipisahkan saat sedang berbelanja di pasar misalnya. Kalau begitu, kenapa kita harus dipisahkan saat momen-momen kudus dan suci? Judul yang selanjutnya, dalam posisi masing-masing yang terpisah. Sebelum menerima Torah, Israel diperintahkan untuk menjauhkan dirinya dari hubungan suami istri selama 3 hari. Kisah ini tertulis dalam Shemot pasal 19 ayat 15. Sekarang terulang lagi saat mengonfirmasi perjanjian Torah. Pemisahan adalah sebuah keharusan. Persatuan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dalam kekudusan itu dapat menyalurkan hadirat Hashem dan dapat membawa turun jiwa-jiwa yang kudus. Namun demikian, ada juga bagian dari persatuan laki-laki dan perempuan yang dapat mengganggu persatuan kita dengan Hashem. Laki-laki dan perempuan secara energi terhubung kepada Hashem dengan caranya masing-masing. Suara kita misalnya tidak menyanyikan lagu pada kunci musik yang sama. Kita juga tidak memiliki respon dansa yang sama terhadap ketukan musik. Laki-laki yang terlalu dominan dapat menghancurkan istrinya dan membuatnya lupa tentang dirinya sendiri dan tentang hubungannya dengan Hashem. Begitu juga dengan perempuan yang terlalu dominan. Ia dapat mengganggu fokus suaminya kepada Hashem. Di lain sisi, jika perempuan berdiri sendiri atau bersebelahan dengan perempuan lainnya, ini akan membantu dirinya lebih fokus kepada jiwanya dan agar ia dapat mempersiapkan tempat yang dirindukan untuk diisi dan dipersembahkan kepada Hashem. Judul yang selanjutnya, sebuah hubungan langsung. Belas kasih Hashem diberikan secara setara kepada laki-laki dan perempuan. Sekalipun Hashem telah menetapkan bagi kita para kepala, tua-tua, dan hakim-hakim, tetapi kita semua adalah sama di hadapan Hashem. Seperti ada tertulis, kita semua bangsa Israel dalam Midrash Tanhuma Nitzavim 2. Bahkan saat wanita memiliki peran yang lebih pasif di sinagog, bukan berarti kita harus menerima hal-hal spiritual melalui laki-laki. Bukan rabi-rabi atau suami kita yang menjadi penghubung kita kepada Hashem. Perempuan disebutkan dalam ayat tadi berdiri terpisah saat di hadapan Hashem. Ini mengajarkan kita bahwa kita memiliki porsi kesempatan yang sama untuk menghadap Hashem di atas kaki kita sendiri.
Hana, ibu leluhur kita, berdiri di hadapan Hashem sendirian untuk mencurahkan seluruh isi hatinya. Bahkan tanpa ritual doa laki-laki seperti minyan, tefilin, dan talit, ia kemudian dapat mengajarkan cara berdoa dengan level yang baru kepada semua laki-laki dan perempuan. Doa Amidah adalah doa yang diadaptasi dari cara berdoanya Hana. Hal ini diadaptasi dari Berachot 31a. Judul yang terakhir, kita datang kepada Hashem sendiri. Berada dalam satu kesatuan dengan Hashem merupakan hubungan yang sangat intim. Esensi kita yang sebenarnya semua terbuka di hadapan Hashem. Dengan kita mencurahkan isi hati kita. Saat seorang perempuan berdiri di hadapan Hashem, ia harus sendirian agar supaya ia dapat benar-benar terbuka dan mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Hashem. Tidak ada penghalang yang dapat menghalangi kita untuk bersatu dengan Hashem. Dalam hati kita yang terdalam, yang hanya kita bagikan kepada belahan jiwa kita, di sana juga tetap ada tempat khusus untuk Hashem yang tidak akan pernah tergantikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati Anda, jangan lupa like dan beritahu kami di kolom komentar. Dan silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video-video baru selanjutnya. Shalom.